Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di kitab suci, maka beberapa saat, beberapa waktu sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, bahkan sebelum kematiannya, maka saudara, Tuhan Yesus berulang-ulang kali membicarakan tentang misinya dan bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan tugas kemesiasannya. Dan setelah menyelesaikan tugas tersebut, setelah melakukan tugas tersebut, maka Tuhan Yesus mengatakan satu hal yang sangat penting, yaitu bahwa Tuhan Yesus akan kembali kepada Bapa. Bahwa Tuhan Yesus kembali ke tempat dari mana dia datang. Tempat itu adalah sorga yang penuh dengan kemuliaan, di mana Tuhan Yesus dengan Bapa di sorga bersekutu dengan sangat erat dan sangat intim. Dan Tuhan Yesus mengatakan, dari tempat di mana aku datang, maka aku pun akan kembali ke sana. Aku akan ke rumah Bapa. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, maka kalau kita melihat perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya adalah bagi murid-murid adalah satu perpisahan bagi mereka. Sehingga murid-murid menjadi bersedih hati, sebab mereka mau tidak mau, cepat atau lambat, dan ini memang waktunya sudah semakin dekat, mereka harus berpisah dari gurunya. Mereka harus berpisah dari Tuhannya. Dan hal ini membuat mereka menjadi sedih. Membuat mereka itu menjadi berduka cita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberitakan maksud kepergiannya ke rumah Bapa tersebut. Maka Tuhan Yesus mengatakan, aku akan pergi ke situ, maksudnya ke rumah Bapa. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya setelah aku menyiapkannya, kata Tuhan Yesus, maka aku akan datang kembali. Jadi Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, aku akan pergi ke rumah Bapa, menyiapkan tempat bagimu. Ini tentunya bagi kita juga semuanya, bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setelah aku mempersiapkannya, kata Tuhan Yesus, maka aku akan kembali. Setelah aku kembali untuk menjemput engkau dan membawa ke rumah tersebut, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya di mana Tuhan Yesus ada, di situ kita ada. Satu hal, saudaraku, yang ingin saya sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan pada hari ini, bahwa kita harus menyadari bahwa satu kerinduan Tuhan, bahwa Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Satu yang menjadi kerinduan Tuhan, yang harus sungguh-sungguh kita pahami sedalam-dalamnya, yang harus kita mengerti sebaik-baiknya, yang harus kita hayati dan lebih kita hayati, bahwa satu hal, bahwa Tuhan Yesus mau bersekutu dengan kita, mau bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus, dia pergi ke rumah Bapa, menyiapkan tempat, supaya setelah dia menyediakan tempat, dia datang kembali dan membawa kita ke tempat tersebut. Maka bagi Tuhan Yesus, yang paling penting bukan sorga itu. Bagi Tuhan Yesus yang paling penting adalah bersekutu dengan kita, bersama-sama dengan kita. Seperti orang tua yang tidak mau kehilangan anak-anaknya. Supaya di mana orang tua berada, anak-anaknya juga ada bersama-sama dengan orang tua. Nah, inilah yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Inilah yang menjadi keinginan Tuhan. Inilah kerinduan terdalam bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa ketika Tuhan Yesus akan kembali, ketika Tuhan Yesus akan pergi ke rumah Bapa tersebut, maka dia akan meninggalkan murid-muridnya. Dan ini tentunya yang akan membawa duka cita bagi murid-muridnya. Sedih, berpisah dengan guru,
berpisah dengan Tuhan. Sudah 3,5 tahun murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Setiap hari bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Makan bersama, tidur bersama, melayani bersama-sama, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa bersama-sama. Mengalami suka, duka bersama-sama. Mengalami pergumulan-pergumulan dan banyak hal yang telah dilalui oleh murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan murid-murid semakin bergantung kepada Tuhan Yesus. Dan mata mereka semakin tercelik bahwa ini Yesus bukanlah pribadi yang biasa. Tadinya mereka memanggil guru, guru. Sampai mereka sadar, ini bukan sembarang manusia. Ini bukan sembarang guru. Dan mereka sadar bahwa ini adalah Tuhan yang patut disembah. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus mengatakan, engkau menyebut aku Tuhan dan guru. Katamu itu benar. Bahwa memang aku guru dan Tuhanmu. Bahwa aku memang guru dan Tuhanmu. Saudara, maka persiapan Tuhan Yesus untuk pergi ke rumah Bapa itu membuat murid-murid itu bersedih, berduka cita. Mereka seolah-olah akan kehilangan gembala mereka, kehilangan pemimpin mereka yang selama ini mengayomi mereka dengan setia. Dan tentunya saudara, mereka semakin menyadari bahwa kalau Tuhan pergi, lalu siapa yang akan memelihara kita? Nah, itulah sebabnya maka di dalam pembicaraan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, khususnya dalam kitab Injil, pasal 14, 15, 16, dan seterusnya saudara. Di sana Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang sangat penting sekali. Buat murid-murid dan buat kita juga semuanya. Pertama tadi saya sudah mengatakan, Tuhan Yesus menyatakan isi hatinya. Bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya dapat menebus kita. Menebus kita artinya supaya kita dapat dimiliki oleh Tuhan. Itu yang menjadi sasaran Tuhan. Itu yang menjadi tujuan Tuhan. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib supaya Tuhan Yesus tidak kehilangan domba-dombanya. Supaya tidak kehilangan kita yang adalah pribadi-pribadi, jiwa-jiwa yang begitu berharga di mata Tuhan. Saudara, hal ini yang sering kita kurang hayati. Kita pikir bahwa kita lebih tahu diri kita. Kita pikir bahwa Tuhan tidak peduli dengan kita. Kita pikir bahwa Tuhan sebenarnya tidak senang melihat kita senang. Seolah-olah Tuhan sebenarnya tidak peduli dengan urusan kita. Seolah-olah kitalah yang mati-matian memperjuangkan hidup kita. Itu salah, saudara. Maka satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, memperhatikan kita, mempedulikan kita. Tuhan Yesus melakukan apapun yang dapat dilakukan. Bahkan puncaknya adalah mati di kayu salib untuk dapat memiliki saudara dan saya. Supaya kita dapat dimiliki oleh Tuhan selama-lamanya. Itu yang menjadi sasaran daripada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, Dia menyatakan isi hatinya, Dia menyatakan kerinduannya. Maka Tuhan Yesus mengatakan bagaimana perjalanannya ke depan, kira-kira seperti itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, ketika aku akan pergi ke rumah Bapa, tentu kamu akan berpikir bahwa kamu seorang diri. Bahwa kamu kehilangan aku dan tidak ada lagi yang mempedulikan kamu. Tuhan Yesus mengatakan, ingat, aku tidak pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Salah satu keadaan manusia yang paling nestapa di dunia ini adalah yaitu nasib anak yatim piatu, saudara. Nasib anak yatim piatu. Tentunya ini disebut anak yatim piatu. Ini berarti orang yang masih kecil, yang membutuhkan cinta kasih dari ayah dan ibu. Ketika anak itu masih kecil dan mereka kehilangan ayah dan ibu mereka, itu adalah kondisi yang salah satu kondisi yang paling menyedihkan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, ingat, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sebab aku akan segera kembali. Lalu sebelum kembali apa? Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sebab aku akan mengirimkan kepada kamu penolong yang lain. Penolong yang lain. Nah, penolong ini saudara dalam bahasa Yunani-nya disebut Parakletos. Aku akan mengirimkan
kamu satu pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh penolong, dan Roh Kudus ini yang akan kukirimkan kepadamu. Dialah yang akan menyertai kamu, menyertai kita. Dan bukan hanya menyertai kita, bahkan Tuhan Yesus mengatakan, Ia akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus menyertai kita dan juga diam di dalam kita. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus mengatakan, adalah lebih baik bagi kamu, kata Tuhan Yesus, kalau aku pergi ke rumah Bapa. Kamu pikir kalau aku pergi ke rumah Bapa, kamu akan terabaikan. Tidak ada yang mengurus. Tapi dengar, kata Tuhan Yesus, lebih baik bagi kamu kalau aku pergi ke rumah Bapa. Loh, kenapa lebih baik kalau Yesus pergi ke rumah Bapa? Bukankah mereka butuh figur yang memperhatikan mereka, yang terlihat? Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia dalam situasi tersebut. Dan tentunya mereka membutuhkan satu figur yang dapat dilihat. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, lebih baik kalau aku pergi ke rumah Bapa. Kalau pergi, tentunya bagi murid-murid, maka mereka akan kehilangan pegangan. Mereka akan kehilangan Tuhannya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, dengar baik-baik, kata Tuhan Yesus. Sebab, kalau aku pergi ke rumah Bapa, aku akan minta kepada Bapa supaya Dia akan mengirimkan kepadamu penolong, yaitu Roh Kudus. Saudara, mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Nah, saudara, hal ini yang perlu kita ketahui. Bukan berarti bahwa Roh Kudus lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Apakah dengan demikian artinya bahwa Roh Kudus lebih berkuasa daripada Tuhan Yesus? Apakah artinya bahwa dengan demikian Roh Kudus itu lebih hebat daripada Tuhan Yesus? Saudara, kita harus lihat bahwa Tuhan Yesus berkata demikian adalah dalam posisinya sebagai manusia. Tuhan Yesus dalam posisinya sebagai manusia tentu memiliki keterbatasan-keterbatasan. Tuhan Yesus sebagai manusia tentu juga tidak dapat memelihara murid-muridnya dengan sempurna. Sebab apa, saudara? Sebab Tuhan Yesus sebagai manusia tentunya juga terbatas. Tuhan Yesus sebagai manusia tentunya juga tidak maha hadir. Ketika Tuhan Yesus ada di Yerusalem, Tuhan Yesus tidak ada di tempat lain. Misalnya di Bethlehem, Nazaret, dan sebagainya. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus harus kembali kepada Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus meminta kepada Bapa di surga, sehingga Bapa di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus mengutus pribadi yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang adalah Rohnya Allah yang menyertai kita, dan Dia tinggal di dalam kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Amin. Dia menyertai kita selama-lamanya. Saudara, di sini kita melihat bahwa inilah isi hati Tuhan. Tuhan tidak pernah mau meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah mau membiarkan kita tanpa pertolongan Dia. Sekalipun kehadiran Tuhan dalam hidup kita, saudara, seringkali seperti lagu yang ditulis oleh hambanya Pak Eras, seringkali kadang Tuhan tak nyata, seolah tiada. Pada saat kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, sepertinya Tuhan kadang-kadang tidak ada. Kalaupun kita berdoa sepertinya Tuhan diam. Kalaupun kita berdoa sepertinya Tuhan tidak menjawab. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Orang yang baik-baik melakukan firman Tuhan, sepertinya Tuhan tidak. Sepertinya Tuhan tidak memberikan berkat. Dan orang yang melakukan kejahatan juga, sepertinya Tuhan juga tidak terganggu. Seolah-olah Tuhan biarkan. Atau yang lebih lagi adalah kadang-kadang Tuhan itu seolah tidak ada. Tapi saudara, tentunya sebagai orang beriman, kita percaya bahwa apapun yang kita lakukan, mata Tuhan ada di segala tempat. Dia memperhatikan dan Tuhan akan memberikan upahnya pada waktunya. Orang yang setia kepada Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan.
Orang yang bermain-main dengan Tuhan, sepertinya Tuhan tidak ada, atau sepertinya Tuhan diam, sepertinya Tuhan tidak bermasalah dengan dosa tersebut. Tetapi pada saatnya, semua perbuatan kita itu diperhitungkan di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya sedikit berbicara tentang satu hal, yaitu penyertaan Tuhan. Maka Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus kembali kepada Bapa di surga. Tetapi dia tidak membiarkan kita tanpa penolong. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita begitu saja. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus bagi kita. Dan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Kalau Tuhan Yesus berkata, di mana 2-3 orang ada berkumpul dalam namaku, kata Tuhan Yesus, aku ada. Itu berarti kalau kita sekarang sedang beribadah, kita berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, sekarang Tuhan hadir, amin. Tapi Tuhan hadir, tapi kita tidak melihat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus diwakili oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mewakili Tuhan Yesus untuk menolong kita, untuk menyertai kita, untuk selalu bersama-sama dengan kita. Nah, saudara, maka Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan kepada kamu satu hal yang sangat penting, yaitu Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, maka Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Kalau saudara baca dalam Matius pasal 28, Matius pasal 28, kalau ayat 16 itu saudara, maka Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya di mana saudara? Di Galilea. Di Galilea, di satu bukit. Mengapa di Galilea? Mengapa bukan di tempat yang lain? Sebab Tuhan Yesus pertama memanggil mereka menjadi murid-muridnya, yaitu tempatnya di Galilea. Dan Tuhan Yesus sekarang menyuruh mereka kumpul di Galilea. Itu berarti saudara mengingatkan kepada murid-murid, ingat akan panggilan kamu yang semula. Bahwa kamu dipanggil untuk menjadi muridku, dan sekarang kamu mempunyai tugas. Nah saudara, kalau kita baca di dalam Matius pasal 28, 19 dan 20, maka di sana Tuhan Yesus memberikan satu perintah yang dikenal dengan amanat agung. Karena itu kata Tuhan Yesus, karena apa? Karena ayat 18. Ayat 18 ada apa? Tuhan Yesus berkata, segala kuasa yang ada di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Karena itu pergilah ke seluruh bumi, jadikanlah semua bangsa muridku. Maka saudara, dengan kata lain, Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-murid, ingat, kamu dipanggil, kamu menjadi saksiku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui ibadah ini juga kita boleh disadarkan bahwa kita adalah saksi Tuhan. Kita dipanggil untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita harus ingat panggilan kita yang semula, bahwa kita adalah saksi Tuhan. Sebagai saksi, tugas kita adalah bersaksi. Apa yang kita saksikan? Yaitu apa yang kita alami dengan Tuhan Yesus. Itu yang kita saksikan. Maka saudara sebagai orang Kristen, apalagi sebagai hamba Tuhan, kita harus punya kesaksian dengan Tuhan Yesus. Kesaksian kita satu hal yang tidak boleh tidak ada, yaitu bahwa kita telah diubahkan hidup kita oleh Tuhan Yesus. Dari hidup yang berdosa, kita diubahkan oleh Tuhan Yesus. Melalui perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan Yesus, kita dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ada satu kesaksian hidup kita. Sebelumnya kita berdosa, sekarang kita meninggalkan dosa kita. Kalau dulu kita hidup dalam dosa, sekarang kita hidup dalam kebenaran. Kalau dulu kita hidup dalam kegelapan, sekarang kita hidup dalam terang Injil Tuhan. Kesaksian ini harus kita miliki, saudara. Kita harus mengalami kuasa Injil. Sebab kalau kita tidak mengalami kuasa Injil, kita tidak mungkin menjadi saksi Tuhan. Apa yang kita saksikan? Dan saudara, perubahan hidup ini adalah itu lebih daripada apapun juga. Perubahan hidup itu tidak bisa diganti dengan perubahan status atau perubahan ekonomi dan perubahan-perubahan yang lain. Saudara, sangat menyedihkan sebab kekristenan diganti dengan hal-hal yang
tidak terlalu prinsip. Banyak orang yang disaksikan hanya itu saja. Sebelum ikut Tuhan, hidup susah. Setelah ikut Tuhan, hidupnya diberkati secara finansial. Sebelum ikut Tuhan, maka dia itu sakit-sakitan. Lalu setelah ikut Tuhan, menjadi sehat. Saudara, bukan berarti tidak boleh sembuh dan sehat, saudara, yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ada satu yang paling penting adalah yang harus kita alami. Kita mengalami perubahan hidup. Kita mengalami perubahan hidup. Kalau dulu saudara seorang temperamen tinggi, saudara diubahkan oleh Tuhan, saudara menjadi lebih sabar. Saudara dapat bersaksi tentang hal itu. Kalau dulu saudara egois, sekarang mulai memperhatikan orang lain. Nah, berarti saudara, Tuhan Yesus bekerja dalam hidup saudara. Saudara dapat bersaksi. Saudara dapat bersaksi. Saudara bisa mengatakan, aku saksinya, saya saksinya. Bahwa dulu sebelum saya hidup dalam Tuhan, hidup saya egois, hidup saya temperamen tinggi, saya hidup bagi kepentingan diri saya sendiri. Tapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengubahkan hidup saya. Hidup saya menjadi lebih baik. Saya perangi saja lebih baik. Dan ini pun belum final. Dan saya akan terus diperbaharui terus oleh Tuhan. Ya, semakin indah, semakin mulia, sampai kita bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Roh Kudus diberikan yaitu untuk menyertai kita supaya kita tidak sendiri. Kalau Roh Kudus menyertai kita untuk apa? Nah, saudara, ada satu hal yang penting. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kuasa. Di tempat lain saya sudah singgung hal ini, saudara. Bahwa kalau kita hidup dalam Tuhan, maka Tuhan Yesus memberikan kita Roh Kudus. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak memberikan modal berupa uang kepada murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku akan memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada semua. Maka saudara, apakah hadiah terbesar yang Tuhan berikan bagi gerejanya? Yaitu satu, yaitu Roh Kudus. Kalau ditanya apakah hadiah terbesar yang Tuhan berikan bagi dunia ini? Yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Apakah pemberian Allah yang terbesar bagi gerejanya? Maka jawabannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus diberikan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan menerima kuasa. Saudara, kata kuasa di Alkitab muncul beberapa kali. Nah, ternyata satu kata bisa memiliki pengertian yang berbeda. Misalnya di dalam Yohanes 1 ayat 12, Yohanes mengatakan, tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa. Kuasa ini dalam bahasa aslinya yaitu exousia, atau dalam bahasa Inggris right, artinya hak. Jadi Yohanes 1 ayat 12, maka setiap orang yang menerima Tuhan Yesus diberinya kuasa, artinya diberinya hak. Diberinya hak. Kita berhak untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita berhak menjadi anak-anak Allah, maka kita diproses supaya hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Nah, saudara, jadi dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, kuasa yang dimaksud di sana itu lebih berbicara kepada hak. Tapi dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa, kata Tuhan Yesus. Pengertian kuasa di sini adalah, itu dalam bahasa Inggrisnya adalah power. Power itu artinya tenaga. Tenaga artinya daya, kemampuan, kekuatan. Jadi kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan mendapatkan tenaga, kita akan mendapatkan daya, kita akan mendapatkan kemampuan. Untuk apa? Tuhan Yesus mengatakan, untuk menjadi saksi Tuhan. Nah, saudara, Roh Kudus diberikan bukan supaya kita kelihatan lebih gagah-gagah, saudara. Tapi Roh Kudus diberikan supaya kita menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Karena kita menerima kuasa, kita menerima kemampuan itu tadi, maka Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi.
Kalau Yerusalem ini berbicara tentang lingkup kita yang kecil, mungkin ini bisa berbicara tentang keluarga inti kita. Kalau Yudea mungkin itu berbicara tentang yang lebih luas. Mungkin ini keluarga besar kita. Kalau Samaria ini mungkin yang lebih luas lagi. Mungkin kita bisa menjadi saksi Tuhan dalam masyarakat, dalam gereja. Kalau misalnya ujung bumi, nah itu di seluruh dunia, dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita. Saudara, kalau Tuhan menyertai kita, dengan satu tujuan itu, supaya kita dapat menjadi saksi Tuhan. Ingat bahwa kita adalah saksi Tuhan. Saksi Tuhan. Tugas kita sebagai saksi adalah bersaksi. Dan kalau kita melakukan tugas kita dengan setia, bukan tidak mungkin bahwa Tuhan juga akan menyatakan mujizatnya, saudara. Saya teringat, saudara. Kemarin, berapa waktu yang lalu juga saya singgung hal ini. Ketika pertama sekali saya terjun di pelayanan, saudara. Maka tanda penyertaan Tuhan itu yang pertama saya terima adalah saya mendapat kesempatan mengusir setan. Itu waktu pertama-tama dulu saya terjun dalam pelayanan, mengusir setan. Waktu itu saudara, saya kira-kira baru lulus SMA, jadi masih muda, dan saya bekerja di satu perusahaan itu di daerah Pasar Kemis waktu itu, Pak. Daerah Pasar Kemis. Jadi saya ngontrak di sana. Jadi setiap minggu dari Pasar Kemis ke Perumnas gitu ya, itu saya bolak-balik naik angkot. Waktu itu kalau nggak salah angkotnya 08. Jadi kadang-kadang saya ke gereja, yaitu kadang-kadang bisa misalnya hari Sabtu ya, kalau hari Sabtu ibadah pemuda. Kadang-kadang sebelum kebaktian pemuda waktu itu juga ada pertengahan tengah minggu. Saya ingat waktu itu kalau Rabu itu namanya ibadah sektor. Ibadah sektor. Waktu itu ada sektor utara dan selatan. Nah, jadi hari Rabu itu adalah ibadah sektor. Kalau Kamis itu dulu namanya ada kelas Alkitab malam. Ya. Lalu Jumat itu juga ada ibadah yang lain. Ibadah kategorial kira-kira begitu ya. Lalu Sabtu itu ibadah pemuda. Minggu itu ibadah raya minggu. Ibadah minggunya 2 kali. Pagi jam 10 dan jam 6 sore. Nah, saya waktu itu saudara, saya baru-baru mulai setia ikut Tuhan gitu ya. Dan saya memang saat itu adalah saat saya mencari Tuhan dan saya setia ikut Tuhan. Bagi saya, waktu itu kalau namanya mulai hari Rabu itu saya senang sekali. Mengapa? Ikut ibadah itu senang sekali. Ikut ibadah senang. Waktu itu saya ingat, kalau ibadah kita, itu kalau malam itu jam 7:30. Dan satu hal yang luar biasa, Bapak Pendeta saya adalah seorang yang on time. Jadi ibadah kita kemanapun juga pada masa itu, juga kendaraan jarang. Jadi kita semua tempuh dengan jalan kaki. Tapi semua kita jalani dengan sukacita. Senang sekali. Saya belum pernah namanya gagal ibadah. Apalagi ibadah minggu, saya belum pernah gagal ibadah minggu gara-gara cuaca tidak baik, misalnya karena hujan, karena banjir dan sebagainya. Saya pernah waktu hari Minggu, saya mau ibadah, tapi di depan gereja itu air itu sudah mulai meninggi. Untuk itu harus buka sepatu dan celana itu harus digulung gitu. Nah, becak pun tidak ada. Nah, itu saya gulung celana saya jalan ke lepas sepatu. Saya sampai di gereja. Senang sekali rasanya. Senang sekali. Dan belum pernah ada ceritanya saya gagal ke gereja gara-gara hujan lebat, gara-gara banjir dan sebagainya. Saya tetap datang. Maka saudara, saya kadang-kadang gemes sekali kalau melihat jemaat misalnya hujan rintik nggak datang. Wah, ini lebih mirip kambing gitu ya. Kalau kambing itu kan takut melihat hujan. Hujan rintik udah gagal ke gereja. Cuaca kurang baik sedikit sudah tidak datang ke gereja. Masing-masing kita punya urusan dengan Tuhan. Oke. Nah, saudara, seperti yang tadi saya katakan, bahwa tanda pertama yang Tuhan nyatakan bagaimana Tuhan menyertai pelayanan saya, pertama-tama itu adalah mengusir setan, saudara. Maka di tempat saya di kos itu, maka kira-kira tidak seberapa jauh dari tempat saya kos, ada yang mengatakan bahwa di tempat kos wanita itu ada seorang yang kerasukan dan
Dia mengatakan itu sudah diobati, bahkan mungkin ada baca-bacaannya dan sebagainya, tapi tetap aja kerasukan gitu. Waktu itu saya dapat informasi itu di pabrik waktu itu. Saya bekerja di bagian gudangnya gitu. Nah, teman saya bilang, kamu orang Kristen kan suka biasanya ngusir-ngusir setan, udah kamu doain gitu. Nah, saya ke tempat itu, saudara, dan kejadian itu, saudara, saya tidak punya pendamping, hanya saya sendiri saja. Saya bingung harus melakukan apa. Tapi saya sudah disampaikan bahwa ada orang kerasukan dan saya diminta ya kalau boleh doakan begitu. Bertepatan yang kerasukan ini juga ternyata orang Kristen juga. Saya nggak usah beritahu gerejanya di mana. Ternyata orang Kristen kerasukan, perempuan. Jadi waktu saya sampai ke sana, saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Karena masa itu juga telepon tidak ada. Apalagi telepon genggam. Telepon pun tidak ada. Telepon rumah pun tidak ada. Jadi saya tanya ke siapa? Maka satu hal yang saya tahu bahwa kita telah diberikan oleh Tuhan kuasa. Maka saya datang ke tempat itu. Dan orang ini tadi memang sedang berguling-guling gitu ya. Teriak-teriak. Dan saya berdoa kepada Tuhan dalam hati. Apa yang harus saya lakukan? Maka di rumah itu, saudara, di rumah itu ada banyak orang. Saya berkata begini. Mungkin itu hikmah daripada Tuhan. Saya bilang, bolehkah saya minta supaya yang lain semua keluar? Yang ada yaitu teman wanita ini saja. Dan ada satu kakaknya kalau nggak salah. Jadi yang tinggal itu yang kerasukan ini tadi didampingi oleh 2 orang wanita. Dan semua keluar, saya minta dengan sangat gitu ya. Kemudian saat itu saudara, saya berdoa. Doanya sederhana. Sederhana doanya. Saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, kamu roh jahat, roh setan, keluar dari orang ini. Saya perintahkan setannya keluar. Saudara, ajaib. Hitungan mungkin beberapa menit saja. Dan orang itu tadi langsung sadar, saudara. Hari itu saya betul-betul, saudara, itu satu peristiwa yang sangat berkesan bagi saya. Ternyata Tuhan itu memang menyertai kita. Ternyata memang Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Hari itu saya betul-betul dikuatkan bahwa Tuhan menyertai pelayanan saya. Maka tadi saya mengatakan, dan tidak mustahil Tuhan juga akan memberikan mujizatnya bagi kita. Termasuk saudara, ini tidak bermaksud menyampaikan biarlah ini kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara, yang ingin saya sampaikan bahwa ada saat-saat tertentu dalam hidup pelayanan kita, Tuhan nyatakan kehadirannya. Sekalipun tidak selalu. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan setiap kali saya berdoa ada mujizat. Tapi tugas kita adalah berdoa. Entah ada mujizat atau tidak, itu bukan urusan kita. Bagian kita adalah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan bagian Tuhan adalah menjawab doa kita. Entah itu melakukan mujizat, entah itu Tuhan berkata, entah itu Tuhan mengatakan, oh tidak, saya tidak mendengarkan, saya tidak mengabulkan doamu. Tapi setiap doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Setiap doa kita pasti didengar oleh Tuhan dan pasti dijawab oleh Tuhan. Jawabannya adalah mungkin ya, mungkin tidak, mungkin Tuhan berkata, tunggu. Sebenarnya ada satu lagi, yaitu, tapi saya tidak bahas di tempat ini. Satu lagi adalah bangun, bertindaklah. Saudara, satu hal juga yang pernah membuat saya begitu menyadari bahwa Tuhan menyertai pelayanan saya. Itu satu kali ada orang yang harus dioperasi katanya. Harus dioperasi. Ini seorang gadis. Ini ayahnya yang minta kepada saya supaya datang ke rumah didoakan. Ini saya tidak mengada-ngada. Barangkali mungkin saudara yang mendengarkan khotbah ini, mungkin saudara juga adalah orangnya. Biarlah kiranya kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan dia mengatakan tolong didoakan. Sebab anak saya besok akan dioperasi. Kalau nggak saya salah waktu itu dia bilang sakit hernia. Sehingga harus dioperasi. Jadi kita datang ke rumah, singkat cerita kita doakan. Setelah kita doakan, besoknya saya lupa waktu itu apakah pagi atau siang. Maka bapak ini tadi bilang, Pak Immanuel, oh iya, masih ingat Pak semalam kita berdoa gitu? Iya, kenapa Pak? Wah puji Tuhan Pak, ini saya dari rumah sakit Pak.
Ternyata waktu diperiksa di rumah sakit, dokter mengatakan penyakitnya sudah tidak ada. Tidak ditemukan lagi. Ya, saudara, waktu itu saya nggak langsung percaya gitu. Jadi maksudnya bagaimana Pak? Ya penyakitnya udah nggak ada lagi. Udah nggak perlu lagi dioperasi. Udah nggak ada lagi. Udah sembuh Pak, katanya begitu. Wah, bapaknya bersemangat sekali. Wah, saya bilang, ya puji Tuhan. Puji Tuhan gitu ya. Dalam hati saya, oh ternyata bisa juga ya. Ternyata Tuhan dengar juga saya gitu ya. Oh, saudara, memang ada saatnya juga Tuhan akan mendengarkan doa kita. Kalau Tuhan berpikir bahwa ini harus terjadi mujizat, maka terjadi mujizat. Tapi bisa saja orang yang kita doakan itu memang sudah waktunya pergi. Bisa. Atau memang orangnya sudah berpuluh-puluh tahun merokok, minum, gak bertanggung jawab. Setelah itu mau minta mujizat daripada Tuhan supaya sekali didoakan ya langsung sembuh. Ini orang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya tidak bertanggung jawab, kurang ajar. Tidak peduli dengan tubuhnya, tapi begitu sakit minta mujizat daripada Tuhan. Banyak orang Kristen yang hanya minta mujizat. Kita sebagai orang Kristen sekarang, setelah kita mengetahui kebenaran, tugas kita adalah menjaga kesehatan kita. Itu pun mujizat juga. Jaga kesehatan kita, pola makan yang baik, pola hidup yang baik. Ada waktunya kita olahraga, istirahat yang cukup, memiliki pola pikir yang baik. Dengan demikianlah kita menjaga kesehatan kita. Amin? Amin, saudara. Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kepadamu kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Supaya kita menjadi apa? Saksi Tuhan. Saudara, ingatlah bahwa kita adalah saksi Tuhan. Maka kalau kita saksi Tuhan, maka tugas kita adalah bersaksi tentang pribadi yang telah mengutus kita, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita dapat menjadi saksi yang baik? Maka cara yang terbaik menjadi saksi yang terbaik adalah kita mengenakan kehidupan Tuhan Yesus yang telah mengutus kita. Kita mengenakan kehidupannya. Kita mengenakan kehidupannya. Dengan cara itulah kita menghargai Tuhan Yesus. Dan dengan cara itulah kesaksian kita menjadi efektif. Saudara, kita diberikan tugas oleh Tuhan. Supaya melalui kesaksian kita, lewat perkataan kita, lewat ucapan kita, lewat sikap kita, dan lewat seluruh perbuatan kita, maka saudara, kita pun dapat membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Hidupnya diubah, diperbaharui melalui kesaksian kita. Kenapa? Karena kita juga hidup kita telah diperbaharui oleh Tuhan. Maka hanya orang yang hidupnya telah diperbaharui oleh Tuhan dapat menjadi alat di tangan Tuhan untuk memperbaharui orang lain. Alangkah sukacitanya, alangkah senangnya, alangkah mulianya, alangkah terhormatnya kalau kita dipakai oleh Tuhan jadi saksinya. Maka saudara, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, maka Roh Kudus diberikan supaya kita mendapat tenaga, supaya kita mendapat kemampuan, kuasa. Juga untuk apa, saudara? Tentunya juga, saudara, kalau untuk jadi saksi Tuhan itu harus, dan itu memang yang terutama, tentunya juga kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, saudara, itu akan memampukan kita untuk menjalani hidup kita yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Musuh kita, saudara, banyak. Saudara tahu musuh kita siapa? Pertama, musuh kita kuasa setan, kuasa iblis. Untuk itu kita memerlukan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, kita harus hidup kudus. Kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Musuh kita yang kedua siapa, saudara? Yaitu dunia ini, saudara. Daya tarik dunia ini. Daya tarik dunia ini. Dunia ini ingin menyeret kita ke api yang kekal. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, musuh kita sebenarnya adalah diri kita. Itu yang namanya kedagingan. Siapa yang dapat mengalahkan kedagingan? Kedagingan itu adalah kecenderungan untuk melakukan dosa. Kita sudah terbiasa dibelenggu oleh dosa, sehingga kecenderungan kita adalah berbuat dosa. Maka kita memerlukan Roh Kudus supaya kita dapat dibebaskan daripada kuasa si jahat. Supaya kita dapat dibebaskan daripada ikatan dunia yang menggiurkan ini. Supaya kita dapat dilepaskan daripada kedagingan kita. Kedagingan kita yang sudah sedemikian melekat dalam diri kita. Saudara, kita memiliki satu musuh yang menjadi raksasa dalam hidup kita. Yang itu harus ditumbangkan. Maka Roh Kudus mempercayakan kita untuk menumbangkannya. Saudara tahu apa itu musuh kita yang terbesar, yang jadi raksasa dalam hidup kita, yang harus ditumbangkan? Itu adalah manusia lama kita.
manusia lama kita itu harus ditumbangkan. Manusia lama kita itu namanya adalah sesuai dengan nama kita masing-masing. Manusia lama saya yang harus saya tumbangkan itu namanya Immanuel Kelian. Siapa nama raksasa dalam diri saudara? Nama saudara sendiri. Maka Bapa di sorga mau melihat dalam diri kita, bukanlah manusia lama kita. Bapa di sorga ingin melihat dalam hidup saya, bukanlah hidupnya Immanuel Kelian. Tapi yang mau dilihat oleh Bapa di sorga adalah kehidupan anaknya yang tunggal, yaitu hidupnya Tuhan Yesus dalam hidup saya. Dan Tuhan Yesus, maka Bapa di sorga juga mau supaya dalam hidup kita masing-masing, Bapa di sorga menemukan hidup anaknya dalam hidup kita masing-masing. Jadi bukan manusia lama kita saudara, tetapi kehidupan Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Sehingga saudara kita dapat berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada, yang hidup dalam aku. Saudara, maka sesungguhnya Roh Kudus diberikan bagi kita supaya kita dapat mengalami kemenangan dalam hidup kita. Melalui persoalan, melalui kesulitan. Ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita melalui Roh Kudusnya. Saudara, terlebih ketika orang-orang yang kita cintai meninggalkan kita. Saudara, kalau kita perhatikan, maka kehidupan ini begitu tragis saudara. Ada orang-orang yang ditinggalkan oleh orang yang paling dikasihi. Entah itu pasangan, entah itu orang tua, entah itu anak-anak, entah itu saudara-saudara, entah itu sahabat kita. Saudara, dalam hidup kita mengalami hal-hal yang seperti ini. Siapapun kita, pada saat seperti itu kita baru menyadari bahwa sungguh-sungguh apa artinya ditinggalkan. Kalau ditinggalkan itu adalah satu keadaan yang sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Tapi di situ Tuhan Yesus mengingatkan kita. Ingat bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu seorang diri. Tuhan menyertai kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan, ingat bahwa sebentar saja, seketika saja kamu tidak melihat aku, kata Tuhan Yesus. Sebab aku pergi ke rumah Bapa. Tapi seketika juga kamu akan melihat aku kembali. Artinya saudara, penderitaan kita, kesengsaraan kita, pergumulan-pergumulan kita, bahkan kehidupan kita di dunia ini hanya sebentar saja. Hanya sebentar saja. Dan dalam waktu kita yang sebentar ini, tugas kita adalah bagaimana kita hidup bersekutu dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, sebab kesulitan sesulit apapun akan berlalu. Penderitaan yang seberat apapun pada saatnya akan berlalu. Kesedihannya seperti apapun yang kita alami pada saatnya akan berlalu. Semuanya akan berlalu. Semuanya akan berlalu. Semuanya akan berlalu. Sampai kita bertemu dengan Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mengalami penderitaan. Kamu mengalami kesusahan-kesusahan mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Tetapi semua ini kukatakan, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, ini kukatakan kepadamu supaya apa? Supaya kamu tidak kecewa dan menolak aku, kata Tuhan Yesus. Memang saudara, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa kehidupan orang yang percaya kepadanya akan menghadapi banyak kesulitan dan banyak tantangan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kesulitan kita itu, khususnya dalam kita mengikut Tuhan Yesus sendiri mengatakan, penderitaan kita itu sama seperti seorang ibu yang melahirkan anak. Seorang ibu yang melahirkan anak itu kesakitannya luar biasa. Benar ya Pak Yopi ya? Ini anak yang kedua kemarin yang lahir ya. Pak Yopi melihat langsung bagaimana istri itu melahirkan begitu ya. Waduh, luar biasa. Itu betul-betul mempertaruhkan nyawa. Tapi kata Tuhan Yesus, tapi segala penderitaan, kesusahan waktu melahirkan itu semuanya akan sirna ketika bayi itu lahir. Ketika dilihat bayi, Tuhan Yesus mengatakan ada manusia yang baru, maka semua penderitaan, semua kesusahan itu tadi lenyap seketika. Demikian juga kita dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Maka penderitaan kita saudara, suatu hari kelak akan
lenyap seketika ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jangan jadi orang Kristen yang tidak berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus. Alangkah malangnya kalau kita tidak ikut ke rumah Bapa yang telah disiapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab yang menjadi kerinduan hati Tuhan Yesus, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Hendaknya kita menjadi orang-orang, kita harus menjadi pasukan, di mana kita juga suatu hari kelak diperkenan oleh Tuhan Yesus masuk ke rumah Bapa di surga. Sebab kalau kita masuk di rumah Bapa di surga, kita bertemu dengan Bapa di surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, dan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, yang telah mendahului kita, atau yang akan kita tinggalkan suatu hari kelak. Itu semua bersifat sementara. Tapi kita bertemu di rumah Bapa, tempat yang telah disiapkan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Kiranya kita merindukan tempat itu, saudara. Untuk itu kita berjuang dari sekarang. Kita menjadi saksi Tuhan, dan alangkah indahnya, alangkah mulianya kalau hidup kita jadi saksi Tuhan. Amin.